ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah kaum muslimin, alhamdulillah kembali di malam yang bahagia ini sembari kita memuji Allah di setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Setelah kita melaksanakan ibadah salat berjamaah, dan ini merupakan sebuah karunia terbesar tak kala kita mampu masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menanti salat menuju salat yang berikutnya, yang mana ini merupakan salah satu bentuk ribat, berjaga di medan peperangan, jemaah. Tak kala kita belum mampu untuk berjihad, membantu saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestina sana, coba kita mulai untuk menata hati dan diri kita berjihad dengan memaksakan diri untuk selalu stay beribadah kepada Allah wa ta'ala. Sebelum kita menaklukkan para Zionis kafir, ada musuh terbesar yang sesungguhnya wajib kita untuk memeranginya pertama sekali, yaitu yang disebut dengan hawa nafsu. Rasulullah SAW memberikan gudang pahala bagi orang yang menanti sholat menuju sholat ikutnya. Di samping orang tadi ini masih dalam koridor di dalam sholat, ditambah lagi para malaikat akan selalu menyematkan doa-doa terbaik untuk mereka orang-orang yang menanti sholat, mengatakan Allahumma gfirhu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka semua dan berikan rahmat kepada mereka semua. Bayangkan malaikat Allah yang mulia mendoakan bagi semua yang nanti waktu salat menuju salat yang berikutnya, jemaah. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa yakum, penantian waktu salat kita ini bukan hanya sekedar diisi dengan perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan kita isi penantian salat tadi ini dengan membaca sebuah hadis dari Nabi SAW. Semoga hadis dari Nabi SAW bisa menjadikan hidup kita lebih berarti dan bermakna. Karena sesungguhnya seorang muslim tak kala mau mengambil sebuah cerita singkat dan adab yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, berarti dia mengambil sebuah suri tauladan dari orang yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di Al-Qur'an, "Kana lakum rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh di dalam diri Nabi itu sudah terdapat suri tauladan terbaik, ya. Background yang terbaik. Siapapun yang ingin berkaca, mengambil skala perbandingan tentang hidupnya, nggak ada lagi yang patut dia contoh kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Nabi yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran bagaimana sifat beliau, bagaimana belas kasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala hal yang menyulitkan untuk umatnya, pastilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan yang terdepan yang akan menanggung itu semua, jemaah. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang kembali ayat demi ayat, menerangkan kepada kita bagaimana caranya kita mampu untuk menelaah dan mengambil pelajaran dari setiap kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Sungguh telah datang kepada kalian satu orang rasul, yang mana rasul tadi ini juga dari kebangsaan manusia jemaah. Bukan dari jin, bukan dari syaitan, bukan dari kalian malaikat. Min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi. Merasa berat beliau, ma'anittum, apa yang menyusahkan kita. Harisun 'alaikum, dia memiliki semangat yang sangat kuat, bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang beriman sangat memiliki belas kasih sayang. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum, kembali kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sini akan sedikit berbicara tentang adab muslim. Ada seorang muslimah kalau dia makan dan minum ya. Terkadang sering sekali kita sebuah fenomena pemandangan, sebagian kita yang begitu mudahnya makan dengan tangan kiri, atau sebaliknya makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri jemaah. Merupakan kebiasaan jemaah. Kebiasaan orang-orang katanya menjadi seorang yang muslim jemaah. Padahal Islam sendiri sangat melarang pemiliknya untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Maka berikut kita akan jelaskan betapa besar hukuman dan balasan orang-orang yang makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Kadang ada sebuah pemandangan dan sebuah pola pikir di antara kita. Tak kala kita minum atau tak kala kita mengotori gelas kita, ini seakan-akan sesuatu yang sangat besar jemaah. Padahal kalau kita mau memikirkan kotornya gelas jemaah dengan apa yang kita pegang tadi ini tidak sebanding dengan kalau kita mengotori diri kita dengan dosa-dosa jemaah. Orang kayak tangannya kanan misalnya belepotan dengan cabai atau dengan bekas-bekas lauk. Dia risih kadang untuk mengambil minum tadi ini, dia kotori gelas tadi ini jemaah. Lebih mending dia mengotori jiwanya dengan dosa sehingga dia minum dengan tangan kiri. Itulah persepsi pandangan kita sekarang. Sehingga kita mau merubah pola pikir seorang tadi ini bahwasannya minum dengan tangan kanan walaupun dengan mengotori gelas tadi ini, maka lakukanlah jemaah. Daripada kita mengotori jiwa kita dengan melakukan segala hal yang dilarang di dalam syariat. Itu bersihkannya payah jemaah. Kalau gelas kotor bisa dibersihkan dengan pembersih jemaah, sunlight, rinso ataupun jenisnya. Tapi kalau dosa, apakah bisa dibersihkan dengan sunlight? Apakah bisa dibersihkan dengan rinso jemaah? Kalau kita sudah berdosa, yang membersihkan adalah api neraka jemaah. Neraka yang akan menggosoknya jemaah. Yang akan mengikis kerak-kerak dari dosa tadi enggak adalah tak kala kita dicelupkan ke neraka sampai bersih jiwa kita, baru kita masukkan ke dalam surga. Apakah kita mau yang seperti ini jemaah? Apakah kita ingin merasakan bagaimana Allah membersihkan jiwa yang tadi, atau kita lebih lagi mementingkan kebersihan piring, gelas tadi jemaah? Coba berubah cara sisi pandang kita jemaah dalam masalah ini. Demikian juga lagi bagaimana anjuran yang sangat ketat dan dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran dan tuntunan Nabi yang paling terbaik ini, bagaimana Nabi memerintahkan para sahabat dan Nabi juga mencontohkan kepada para sahabat, mereka minum dengan tangan kanan, mereka makan dengan tangan kanan. Ini harus dibiasakan. Bisa karena terbiasa. Mungkin kalau kita hidup dari kecil
Tidak ada pengajaran-pengajaran din agama. Dan orang tua kita acuh nggak acuh jemaah. Ya, kita makan dengan tangan kiri. Orang tua ya biasa. Jangan menjadi sebuah pembenaran jemaah. Anak kita dari kecil ini juga harus ditanamkan norma-norma ini. Kalau bisa kita mendidik mereka dari sejak dini, ini akan selalu tertanam di dalam jiwa mereka. Abi atau papa, ayah melarang pakai tangan kiri. Tunjukkan sikap kita marah. Kasih tahu kepada dia. Jangan pakai tangan kiri. Ya, kalau orang Arab, jamaah, kalau saya di sana biasa lihat mereka pakai tangan kiri. Yamin, 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 paham mereka. Yamin. Atau segala sesuatu yang bersifat baik. Memberi, menerima. Kan ada sebagian anak-anak kan dia ngasih sama orang yang besar dengan tangan kiri, jemaah. Tanpa ada ucapan dari orang tua menegur kepada anaknya. Tapi kalau kita paham ini merupakan sebuah adab syar'i jemaah, kita marah. Layaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah betul jemaah kepada seorang anak kecil. Nabi tanamkan pendidikan jemaah. Nabi orangnya kalau dalam masalah sebuah kesalahan yang dilakukan, Nabi nggak akan tenang diam, walaupun yang melakukannya anaknya. Walaupun yang melakukannya orang yang dia sayangi jemaah. Tapi sedikit pun Nabi nggak akan pernah diam jemaah. Ada sebuah kisah jemaah. Tentang kisah dari salah sahabat Nabi. Dia mentuturkan sebuah cerita. Dia dapatkan dulu mereka masih dalam keadaan kecil. Namanya Umar bin Abi Salamah. Umar ini jemaah anak tiri dari Rasulullah. Nabi punya 11 istri. Di antara 11 istri itu, Nabi pernah menikahi seorang istri bernama Ummu Salamah. Nama aslinya Hindun jemaah. Kisahnya sangat menarik. Yang mana Ummu Salamah sebelum dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah salah seorang sahabat Nabi yang memiliki segudang keutamaan. Pernah hijrah ke dua negeri. Hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah juga ke kota Madinah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perjalanan kisah Ummu Salamah memiliki kisah yang lain. Meninggal Abu Salamah. Meninggal. Sedih sekali. Seorang istri yang mencintai suaminya karena Allah kehilangan suami yang tercinta. Tapi di situ pun dia menyicipkan sebuah doa. Apa yang dia katakan jemaah? Allahumma ajurli fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku ini dan gantikan lebih baik. Ternyata apa jemaah? Allah menggantikan untuk Ummu Salamah satu sosok yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah memiliki seorang anak namanya Umar bin Abi Salimah, yang dahulu dia masih kecil sekali. Tapi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Umar bin Abi Salimah tadi ini? Simak ceritanya jemaah. Qala kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi safwah. Sewaktu aku masih kecil, saat berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika tanganku kesana kemari. Anak kecil ya. Mungkin kalau ada kita bilang, udahlah bang, anak-anak namanya. Biarlah anak-anak. Gitu kita jemaah. Padahal ini sebuah argumentasi yang tidak dibenarkan sih sebenarnya jemaah. Jangan sekali kita berargumentasi dengan sebuah kesalahan tadi jemaah
kita menyisipkan dengan kata-kata, kan anak-anak. Ini sudah mulai sebuah kesalahan yang kita proses dimulai sejak dini, jemaah. Penanaman pendidikan ini yang salah, jemaah. Tapi tak kala seorang anak-anak tadi ini melakukan sebuah kesalahan, disitulah kita berupaya untuk ta'dib, memberikan pesan moral penting kepada mereka, agar mereka tersave di benak mereka bahwasannya hal ini tercela, hal ini nggak baik. Contohnya ini. Dari mana kita dapatkan redaksi ini, jemaah? Kalaulah seorang Umar bin Abi Salimah di waktu kecil tidak ditanamkan oleh Nabi pendidikan agama dan adab sejak dini. Apa kata Umar bin Abi Salimah? Dahulu aku bersama Nabi, yang mana tanganku ke sana kemari. Kita tengok kalau anak-anak, jemaah, bertamu di rumah orang, tangannya ke sana kemari, menyentuh sana kemari, merusak sana sini. Apakah kita sebagai orang tua membiarkan seperti itu? Sudahlah, biar aja lah, kan anak-anak. Lah, nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya gulam. Nabi panggil nih, jemaah. Wahai bocah. Bocah. Samillah. Kalau makan, bilang bismillah. Samillah. Apakah Nabi ini orangnya nggak lembut? Paling lembut, jemaah. Apakah Nabi orangnya keras? Nah, dalam pendidikan beliau nggak mencela-mencela. Dalam penanaman agama beliau nggak membiarkan seperti itu aja, jemaah. Nabi marah kali, jemaah, kalau ada keluarganya itu coba-coba mendobrak keharaman yang Allah haramkan, jemaah. Samillah, makan pakai bismillah. Kita kalau punya orang tua yang kayak gini, jemaah, kita bersyukur, jemaah. Layaknya saya bersyukur kepada orang tua saya, yang saya masih ingat sampai sekarang, dia selalu mengatakan, baca bismillah. Kalau kita lupa baca bismillah, terkadang mama kita yang bismillah, jemaah. Bayangkan antum tuh. Kok mama yang bilang bismillah nih? Gak apa-apa. Biar mama yang menggantikan kau ucapkan bismillah. Tersave juga, jemaah, kisah itu. Pengalaman yang tidak bisa pernah diulang lagi, jemaah. Tapi apa? Pendidikan moral, akhlak, menjadi kepribadian yang lebih baik, tumbuh berkembangnya kita menjadi orang yang memiliki adab Islam. Gak ada mama kita pun, jemaah, atau mama kita gak bersama kita, atau na'udzubillah mama kita sudah meninggalkan kita dari dunia ini, tak kala kita makan, spontanitas, bismillah. Teringat kita, oh mama nih, seakan-akan mama kita di samping, bismillah, kayak ada mama. Di awal kenapa? Ketakutan yang pertama, jemaah. Kalau nggak kayak gini nanti nak marah mama, kan gitu, jemaah. Kalau nggak kayak gini nanti nak marah papa. Dimulai dengan sebuah ketakutan yang nanti tumbuh dengan sebuah apa? Ibadah, kebiasaan. Awal mulanya karena takut karena orang. Akhirnya apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena orang lagi. Allah. Dalam masalah sholat juga gitu dulu, jamaah. Saya takut kali. Takutnya bukan karena Allah pertama. Karena ayah saya. Selalu memfollow up, menanya di mana kau? Sini, udah sholat kau? Udah, Pak. Oh, udah. Masih kecil, jemaah. Nggak nampak kita sholat, langsung kena libas, jemaah. Sakit memang. Terasa, membekas dia, jemaah. Tapi apa, jemaah? Pelajaran pentingnya, ternyata ginilah sekarang dia besarnya. Nggak ada sedikit pun untuk keinginan meninggalkan sholat walaupun tidak ada ayah, jemaah. Mulai lagi, nggak ada ayah nih.
Tinggalkan sholat lah. Nggak ada lagi keinginan gitu coba. Azan, sholat. Azan, sholat. Azan, sholat. Jadi ayah nggak telepon lagi. Udah sholat kok. Nggak ada lagi gitu. Sedikit demi sedikit ketakutan tadi berubah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan anak yang tak kalah tidak kita ajarkan dari kecil sampai dewasanya jemaah, apa? Kau akan mendapatkan kesusahan, kepayahan dalam mendidiknya tak kalah dia sudah dewasa jemaah. Alot kata orang jemaah. Alot kali. Apalagi dia sudah mengerti. Apalagi sudah dia mencerna, ada feedbacknya, ada argumentasinya jemaah. Kita katakan A, dia udah bisa D, dia udah bisa F, dia udah bisa G, dia udah bisa Z. Apalagi yang harus kita bicarakan jemaah? Yang ada apa? Harus dengan keras, bertengkar, akhirnya apa? Clash. Sampai dewasa seperti itu. Apakah kita tunggu seperti itu jemaah? Apakah kita mau juga dari kecil mengatakan, ya udahlah anak-anak, Pak. Makanya harus ada sinkronasi antara dirimu dan istrimu dalam pendidikan jemaah. Tak kalah seorang ayah marah, ibu jangan coba masuk. Oh kejam kali sama anakmu. Sehingga apa? Nanti si anak ada pelampiasan. Giliran dia tidak temukan di sini, dia akan dapatkan di sini jemaah. Sehingga apa? Pembenaran lagi jemaah. Tapi kalau kita memiliki satu misi dalam mendidik agama dan adab kepada anak kita, tak kala kita marah, si ibu pun dia marah. Sehingga apa? Anak tadi paham, oh ternyata aku yang salah. Maaf ya Mi. Udah mulai dia meminta maaf. Maaf saya salah. Berarti apa? Berhasil kita mendidik. Tidak ada yang mudah aja. Tapi yang tidak mudah tadi ini patut diusahakan aja. Layaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Umar bin Abi Salimah, kul bismillah. Katakanlah makan dengan bismillah. Wa kul biyaminik. Makan tangan kanan. Ya, ada anak kecil makan tangan kanan, kiri juga. Ya kan? Tengoknya makanan banyak nih. Wah. Ambil satu kanan, ambil satu. Makan kanan, makan kiri. Makan kanan, makan kiri. Anak-anak. Anak-anak. Ini paling argumentasi kita, Jam. Ini sudah menanamkan sebuah kesalahan dalam pendidikan. Jangan. Ajarkan dia, Bang, Dek, ayo, kanan. Yang kiri ini pegang aja dulu. Nanti kalau udah habis yang kanan, yang di kiri ke kanan. Oh ya Pak. Anak-anak jamaah, ini tinggal kita yang ngatur. Kita yang mengarahkannya. Sehingga kata para ulama mengatakan, anak-anak ini ibarat cangkir kosong. Mau kau isi dia air cendol, mau kau isi dia air putih, terserah. Apa yang kau ingin kau isi? Mau kau isi dia tua, jadi dia jamaah. Kita yang mengaturnya. Kita yang menghandle-nya. Wa kul mimma yalik kata Nabi. Makanlah yang paling dekat. Makan. Apakah Nabi keras jemaah? Apakah Nabi tidak memiliki belas kasihan? Nabi orangnya arogan? Nabi sama anak-anak itu kasar? Gak ada pernah ucapan itu keluar. Nabi manusia yang paling lembut jemaah. Nabi pendidikannya yang paling paten. Terpatri di dalam diri anak Umar tadi ini sampai sekarang. Siapa yang mendapatkannya? Siapa yang menyampaikan redaksi hadis ini? Umar bin Abi Salim. Di waktu kapan? Di waktu dia masih kecil.
Itu yang kita pentingkan, itu yang kita inginkan. Tak kala kita menjadi seorang ayah, mendidik pendidikan agama seakan-akan itu keras bagi anak kita. Tapi tak kala dia tumbuh besar, dia mendapatkan moral-moral penting pelajaran tadi. Oh. Jadilah sosok anak yang baik. Jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa iyyakum. Lihat bagaimana manusia-manusia yang enggan mengikuti perintah Nabi dalam makan dan minum pakai tangan kanan. Mungkin di antara kita menganggap ini sepele, ini makruh aja kok. Makan pakai tangan kanan ini hanya sunnah aja kok. Makan pakai tangan kiri nggak masuk ke haraman kok. Ini perkara yang makruh, udahlah. Kok terlalu kali. Lihat jemaah. Ucapan-ucapan yang seperti ini jemaah enggak timbul dari seorang pemikiran orang yang telah disisipi pemikiran liberalisme jemaah. Sekuler, ya, seakan-akan tidak mengindahkan setiap larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemuda yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nampak dia nih makan pakai tangan kiri. Asik dia makan pakai tangan kiri. Di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan lembutnya mengatakan, "Kul biyaminik." Coba tolonglah makan pakai tangan kanan. Orang tadi dengan arogannya, dengan kesombongannya, dia katakan, "Mastata'tu." Gak pandai aku pakai tangan kiri. Gak pandai aku pakai tangan kanan. Padahal Nabi sudah dengan lembut nih jemaah. Kul biyamini. Makan tangan kanan ya. Apa balasan dari orang tadi? Mastata'tu. Gak pandai aku, gak bisa. Ini bukan ucapan yang segampang itu kita mengucapkannya jemaah. Tak kala kita sudah berani untuk membantah sebuah perintah, itu hukumannya besar jemaah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri." Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Nabi. Antusibahum fitnah. Allah akan berikan kepada mereka ujian. Ujian itu berupa kehidupanmu sempit, kehidupanmu susah. Makanya para ulama sering menasihatkan kepada kita, "Iza kana Allah wa rasulahu fi janibin fahzar an takuna fi janibin akhar." Kalaulah Allah sudah memerintahkan sebuah perkara yang di sini, jangan cari lagi yang di sini jemaah. Allah dan Rasulnya di kanan, kau malah pingin di kiri. Jangan cek-cek ombak lah di dalam kehidupan ini jemaah. Apalagi dalam skala perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berupaya kita untuk menyelisihinya. Tapi kalau tak kala ketidaksiapan di dalam diri kita, bilang aku belum siap. Jiwaku belum siap. Tapi aku meyakini ini benar. Daripada kita mengatakan, wah nggak bisa nih, aku nggak mampu nih, wah ini namanya apa? Sehingga apa? Menyelisih sebuah perintah itu lebih dahsyat dosanya daripada kau terjatuh ke dalam sebuah yang haram. Orang yang terjatuh ke dalam keharaman jemaah itu murni karena kejahilan. Gak tahu dia tentang haramnya khamar. Gak tahu dia tentang bahayanya judi. Gak tahu dia tentang bahaya zina. Tapi tak kalau orang diperintahkan untuk sholat dia gak sholat, tak kala diperintahkan perkara ini dia membangkang, itu lebih dahsyat jemaah. Karena apa? Orang yang melanggar sebuah perintah itu didasari karena sebuah kesombongan jemaah. Karena dosa iblis lebih besar daripada dosa Adam. Iblis laknatullah terusir dari surga Allah mendapatkan predikat laknatullah. Adam alaihissalam sama-sama terusir dari surga. Tapi kenapa Nabi Adam mendapatkan ampunan dari Allah? Kenapa Nabi Adam diterima taubatnya dari Allah?
tak kala dia jatuh ke dalam sebuah larangan, jangan makan buah kuldi, dimakannya juga. Tapi tak kala iblis disuruh untuk sujud melawan sebuah perintah. Pemuda tadi sama, mirip kasusnya jemaah. Tak kala Nabi perintahkan dia, makan kau pakai tangan kanan. Dengan gampangnya dia mengatakan, mastata'tu, nggak pandai aku. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal ini merupakan solusi terbaik. Padahal ini merupakan jalan terbaik. Jadi jamaah, belum tentu jamaah. Ya. Walaupun kita hidup di lingkungan malaikat sendiri, kalau kita berjiwa iblis, kau belum tentu menjadi seorang malaikat. Tetap kau menjadi iblis jemaah. Tetap kau menjadi syaitan. Walaupun teman-temanmu itu malaikat jemaah. Tapi kalau jiwamu iblis, tetap kau iblis. Iblis kurang lama apa bergaul dengan malaikat? Sampai ada ulama mengatakan iblis termasuk dari malaikat. Padahal dia bukan malaikat. Dia dari bangsa jin jemaah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang tadi yang tidak mau makan pakai tangan kanan, lastata'ta. Ini endingnya jemaah. Apakah kita pingin ending seperti ini? Silakan cek ombak jemaah. Silakan cek ombak di dalam kehidupanmu. Tak kala ada sebuah perintah Nabi, kau berupaya untuk menyelisihinya. Ceklah ombak. Apa yang kau dapatkan dalam kehidupanmu? Silakan jemaah. Apa kata Nabi? Lastata'ta. Kau nggak akan mampu mengangkatnya. Langsung dibalas kontan jemaah. Apa yang terjadi? Tangan yang tadi, yang kiri, begitu arogannya dia makan pakai tangan kiri di hadapan Nabi, dia nggak mampu mengangkatnya lagi jemaah. Langsung tangannya mati rasa. Na'udzubillah. Na'udzubillah jemaah. Ini, bagaimana marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Jangan kita menyerupai syaitan jemaah. Jangan kita sedikit pun menyerupai syaitan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Kesamaan yang seperti ini, ya, tak kala kita berupaya untuk mengikuti syaitan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah syaitan. Di antara langkah-langkah syaitan, syaitan berupaya nih sekarang agar kita nggak mendapatkan berkah dari apa yang kita konsumsi jemaah. Jadi kenapa kita nggak merasa kenyang? Kenapa kok nggak mendapatkan berkah? Orang banyak makannya tapi nggak ada berkahnya jemaah. Karena tadi dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia mengikuti bagaimana syaitan tata cara pola makannya dan minumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iza akala ahadukum falyakul biyamini, wa iza syariba falyashrab biyamini." Jika seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Jika salah seorang kalian minum, minumlah dengan tangan kanan. Apa alasannya di balik larangan ini? Simak. Fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Timbul sebuah hukum. Para ulama rahimahumullahu jami'an, mereka berpendapat, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam San'ani, Al-Imam Syaukani, demikian juga Al-Imam Syafi'i, Al-Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan sejumlah para ulama mengatakan dari hadis ini kita mendapatkan sebuah faidah
bahwasannya haramnya seorang makan pakai tangan kiri. Haram, haram. Bukan perkara makruh lagi nih, tapi sudah haram nih. Haram jemaah. Makan pakai tangan kiri itu haram. Jadi nggak ada istilah makruh-makruh lagi. Nggak ada istilah perkara-perkara. Tegas sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ta'kul bishimal. Jangan makan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Kita mampu juga mau lagi seperti itu. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa iyyakum, ya. Mari ya. Dalam hadis ini kita mulai lagi ya memaknai setiap hadis larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan yang halal ini halal, yang haram ini haram. Jelas semuanya. Enggak ada lagi yang tersisa kecuali kita berupaya untuk mengikutinya aja. Siapa yang mencari keberkahan dari setiap apa yang dia makan dan minum, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepada kita di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhut tayammun. Nabi itu sangat suka dan membiasakan diri untuk mendahulukan yang kanan. Yang kanan duluan, yamin. Dalam masalah apa aja jemaah? Fi tana'ulihi, dalam memakai sandal. Pakai sandal berupaya pakai kanan duluan. Kalau mau lepas pakai kiri, itu pun belum bisa kita amalkan jemaah. Masih suka-suka hati kita. Mana yang lebih ringkas itulah kita amalkan jemaah. Padahal Nabi mengatakan apa? Kalau kalian pakai sandal, pakai kanan duluan. Kalau kalian menyopot, pakai kiri. Bisa kita lakukan itu? Belum terrelasikan. Watarajjulihi, dalam bersisir. Siapa yang suka sisir-sisiran jemaah? Ya, silakan bersisir. Tapi kanan dulu, habis itu kiri. Watahurihi, dalam bersuci. Ya, mandi, berwudu, dalam berpakaian. Ya, mulai kanan jemaah. Wa fi sya'nihi kulli, dan setiap urusan beliau mengutamakan kanan jemaah. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa iyyakum, semoga kajian singkat ini merubah pandang kita untuk kita berupaya untuk makan dan minum dengan tangan kanan jemaah. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah sekalian kajian malam ini, dan insya Allah besok kajian hari Ahad bersama Ustadz Ali Nur Hafizullah Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.